Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, NIM 18053145. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memilih bentuk tes hasil belajar pada mata kuliah evaluasi hasil belajar ekonomi. Apa itu tes hasil belajar? Tes hasil belajar merupakan salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Ada dua bentuk tes hasil belajar. Yang pertama yaitu tes hasil belajar bentuk uraian, dan yang kedua yaitu tes hasil belajar bentuk objektif. Yang pertama yaitu tes hasil belajar uraian. Karakteristik tes hasil belajar uraian yang pertama yaitu berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat. Yang kedua yaitu perintah menuntut kepada murid untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu jumlah butir soal umumnya terbatas, berkisar antara 5 sampai 10 butir soal. Yang keempat yaitu pada umumnya diawali dengan kata jelaskan, mengapa, terangkan, uraikan, bagaimana, atau dengan kata-kata lain yang serupa. Tes uraian dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tes uraian bebas atau terbuka. Yang kedua yaitu tes uraian terbatas. Yang pertama, tes uraian bebas atau terbuka. Ini jawaban sepenuhnya diserahkan kepada murid. Sedangkan yang kedua yaitu tes uraian terbatas, jawabannya yang dikehendaki sifatnya sudah lebih terarah atau dibatasi. Kelebihan tes uraian yang pertama yaitu mudah dan cepat pembuatannya. Yang kedua yaitu dapat dicegah kemungkinan timbulnya spekulasi. Yang ketiga yaitu guru akan dapat mengetahui seberapa jauh tingkat penguasaan peserta didik dalam memahami materi yang ditanyakan. Yang keempat yaitu mendorong dan membiasakan peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dengan susunan dan gaya kalimat hasil olahan daya pikirnya sendiri. Kelemahan tes uraian. Kelemahan tes uraian yang pertama yaitu pada umumnya kurang dapat menampung atau mencakup isi dan luasnya materi pelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu cara mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit. Yang ketiga yaitu dalam pemberian skor ada kecenderungan dan lebih banyak subjektif. Yang keempat yaitu koreksi lembar jawaban sulit diserahkan kepada orang lain. Yang kelima yaitu daya ketetapan mengukur dan daya keajegan atau reliabilitas yang dimiliki tes uraian pada umumnya rendah. Yang kedua yaitu tes objektif. Tes objektif dikenal juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, tes iya atau tidak, tes model baru. Salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh peserta didik dengan jalan memilih salah satu di antara kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau mengisikan jawaban berupa kata-kata atau simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan. Bentuk tes objektif yang pertama yaitu benar salah, yang kedua yaitu menjodohkan, yang ketiga yaitu melengkapi, yang keempat isian, dan yang kelima yaitu pilihan ganda. Pertama yaitu tes benar salah. Soal yang diajukan berupa pernyataan atau statement yang berupa pernyataan benar dan salah. Tugas peserta didik membubuhkan tanda atau simbol tertentu. Jadi tes ini bentuknya adalah kalimat atau
pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban benar atau salah, dan peserta didik diminta menentukan pendapatnya mengenai pernyataan tersebut sesuai petunjuk yang ada dalam soal. Keunggulan tes benar salah. Yang pertama yaitu keunggulannya pembuatannya mudah, yang kedua dapat digunakan berulang kali, yang ketiga dapat mencakup bahan pelajaran yang luas, yang keempat tidak terlalu banyak lembaran kertas, yang kelima yaitu bagi peserta didik cara mengerjakannya mudah, dan yang keenam bagi guru cara mengoreksinya mudah. Kelemahan tes benar salah. Kelemahan yang pertama yaitu membuka peluang bagi peserta didik untuk berspekulasi dalam memberikan jawaban. Yang kedua, sifatnya terbatas, hanya mengungkap daya ingat dan pengenalan kembali. Yang ketiga, pada umumnya rehabilitasnya rendah. Yang keempat, yaitu dapat terjadi bahwa butir soal jenis ini tidak dapat dijawab dengan dua kemungkinan saja, benar atau salah. Yang kedua yaitu tes menjodohkan. Ciri-ciri tes menjodohkan yang pertama yaitu tes terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Yang kedua yaitu tugas peserta didik adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban yang tersedia sehingga sesuai atau cocok atau merupakan pasangan atau merupakan jodoh dari pertanyaannya. Kelebihan tes menjodohkan. Kelebihan yang pertama yaitu pembuatannya mudah, dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. Yang ketiga yaitu apabila tes ini dibuat dengan baik, maka faktor menebak praktis dapat dihilangkan. Yang keempat yaitu tes jenis ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal, misalnya antara problem dan penyelesaiannya, sebab dan akibatnya, istilah dan definisinya, singkatan dan kata-kata lengkapnya. Kelemahan tes menjodohkan. Kelemahan yang pertama yaitu cenderung lebih banyak mengungkap aspek hafalan atau daya ingat saja. Yang kedua yaitu acap kali dijadikan pelarian bagi pengajar karena mudah disusun. Yang ketiga yaitu kurang baik untuk mengevaluasi pengertian dan kemampuan membuat tafsiran. Yang keempat yaitu tanpa disengaja sering menyelinap atau masuk hal-hal yang sebenarnya kurang perlu untuk diujikan. Ketiga yaitu tes isian. Tes isian yaitu tes bentuk ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Kata-kata penting dalam cerita atau karangan beberapa diantaranya dikosongkan. Tugas peserta didik adalah mengisi bagian-bagian yang telah dikosongkan itu. Kelebihan tes isian. Kelebihan yang pertama yaitu masalah yang diujikan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya. Yang kedua yaitu butir-butir items ini berguna sekali untuk mengungkap pengetahuan peserta didik secara bulat mengenai suatu bidang. Yang ketiga yaitu cara penyusunan itemnya mudah. Kelemahan tes isian. Kelemahan yang pertama yaitu cenderung lebih banyak mengungkap aspek pengetahuan atau pengenalan saja. Yang kedua umumnya banyak memakan tempat karena berbentuk rangkaian cerita. Yang ketiga yaitu sifatnya kurang komprehensif sebab hanya mengungkap sebagian bahan saja. Yang keempat yaitu terbuka peluang bagi peserta didik untuk bermain tebak-terka. Keempat yaitu tes melengkapi. Ada beberapa ciri tes melengkapi. Yang pertama yaitu terdiri atas susunan kalimat yang bagiannya sudah dihilangkan atau dihapuskan. Yang kedua bagian yang dihilangkan diganti dengan titik-titik. Yang ketiga yaitu titik-titik harus diisi atau dilengkapi atau disempurnakan oleh peserta didik dengan jawaban telah dihilangkan oleh guru. Kelebihan tes melengkapi. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, jika dibandingkan dengan fill-in test, lebih menghemat tempat atau kertas. Yang ketiga yaitu karena bahan yang disajikan cukup banyak dan beragam, maka tes ini lebih komprehensif. Yang keempat yaitu dapat mengukur berbagai taraf kompetensi, tidak sekedar aspek pengenalan dan hafalan saja. Kelemahan tes melengkapi. Kelemahan yang pertama yaitu guru lebih cenderung menggunakan tes ini untuk mengungkap daya ingat atau hafalan saja.
Yang kedua yaitu dapat terjadi butir-butir items ini kurang relevan untuk diujikan. Yang ketiga yaitu karena pembuatannya mudah, guru kurang berhati-hati dalam menyusun kalimat-kalimat soalnya atau asal jadi. Yang kelima yaitu tes pilihan ganda. Bentuk tes pilihan ganda yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya belum selesai. Untuk menyelesaikan harus dipilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban. Tes pilihan ganda ada dua bagian, yaitu item atau soal dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan, dan yang kedua yaitu option atau alternatif, yaitu kemungkinan jawaban yang dapat dipilih oleh peserta didik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.